ini bisa saja terjadi pada saat di check-in counter ya, check-in counter, kemudian kan itu lepas setelah itu, nah dari kompartemen itu bisa juga itu dia lakukan di situ. Kemudian pada saat mereka make up, artinya make up itu kan dia mengatur. Nah pada saat dia mengatur itu pelaku ini dia menggunakan modus operandinya sepertinya mungkin digoyang atau di apa tasnya, kemudian ada juga yang terawang, ya terawang kan ada juga tas yang tipis kelihatan, nah, terawang dan ada juga yang terawang pada saat atau bunyi-bunyian, mungkin kan ada yang para penumpang mungkin yang membawa mungkin perhiasan itu kan bunyi, nah di situ dia akan tertarik, kemudian jelas tas itu dia akan buka dengan menggunakan pulpen atau alat lainnya. Ya, selamat berjumpa dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya yang selalu menyoroti permasalahan-permasalahan khususnya di ibu kota Jakarta. Dan kali ini kita menyoroti masalah sistem pengamanan di bandara. Ini khususnya terkait dengan kasus pencurian bagasi yang akhir-akhir ini memang kerap dikeluhkan masyarakat dan disoroti ya. Dan ini tentunya yang menjadi perhatian kita semua, sistem pengamanan seperti apa ya yang sebaiknya diterapkan untuk mengurangi kasus pencurian bagasi ini yang sebenarnya sudah lagu lama lah istilahnya, sudah kasus lama yang sudah kerap terjadi juga. Langsung saja kesempatan pertama kami berikan kepada Kapolda Metro Jaya, Bapak Tito, silakan. Terima kasih Mbak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian baik yang di ruang ini maupun di pemirsa di Jak TV dimanapun berada. Jadi pagi ini kita ingin membahas mengenai satu topik yang menurut sudut pandang Polda itu adalah problem. Dan problem ini harus diselesaikan, yaitu adanya pencurian-pencurian bagasi milik penumpang di bandara, khususnya Bandara Soekarno-Hatta yang masuk dalam satu wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam jargon yang kita gunakan, kita sebut dengan tikus bandara, karena dia gigit, dikit, tapi berpengaruh gitu. Nah, kenapa ini kami angkat topik ini? Karena beberapa waktu yang lalu, saya menugaskan Kapolres Jakarta Bandara, Kombes Troike, yang baru menjabat. Saat akan menjabat lebih kurang 1 bulan lalu, saya sampaikan target Anda adalah memperbaiki bagaimana pengamanan bandara agar masyarakat nyaman bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di sana. Kenapa? Karena pengalaman pertama, posisi Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara terbesar dan terpenting di Indonesia. Yang kedua adalah gerbang pintu masuk Indonesia. Jadi ibarat orang mau masuk ke satu daerah, maka gerbang itu akan sangat berpengaruh. Kalau gerbangnya baik, dia melihatnya indah dan lain-lain, nyaman, maka the rest of the trip masuk ke dalam wilayah itu, dia akan merasa ada kesan yang nyaman dan confident. Tapi kalau sudah mendapat pengalaman buruk di gerbangnya, meskipun nantinya mungkin menarik, tapi dia sudah hambar dahulu. Nah, saya waktu itu pernah diskusi dengan Pak Dirut Angkasa Pura, Pak Budi Karya. Pak, ini kita perlu evaluasi. Kenapa? Kita baru masuk ke bandara itu sedemikian banyak penderitaan yang harus dihadapi oleh penumpang. Coba kita bandingkan dengan kawan sebelah kita di Singapura, di Malaysia, demikian efisien pelayanan yang ada di sana, yang meliputi semua stakeholder. Kalau kita mau datang ke bandara Changi di Singapura, penerbangan kita masih 6 jam lagi. Kita ingin buru-buru ke sana, ingin beristirahat di sana karena banyak hiburan di situ. Ada refleksi kaki, tempat gym, tempat istirahat untuk tidur, mallnya juga
bandaranya seperti mall dan seterusnya, internet gratis. Begitu masuk pelayanannya juga sangat bagus. Kita nyampe di bandara situ, begitu keluar imigrasi dan sangat efisien, langsung keluar dengan apa nama itu barang kita sudah ada di sana. Kemudian setelah itu kita keluar lagi, tidak ada yang mengganggu, ada naik taksi atau naik MRT dengan mudah dan cepat kita apa nama itu nyaman sekali terasa di sana. Ada perasaan tenang di sana. Tapi kalau kita masuk Indonesia, mohon maaf, bukan berarti saya tidak bangga jadi orang Indonesia. Ini fakta yang banyak dialami oleh kita semua. Begitu kita baru masuk, tiba, kita harus di pesawatnya harus buru-buru untuk ke depan. Kenapa? Nanti supaya nggak kena panjang imigrasi, antrian imigrasi di situ. Kemudian begitu keluar dari, karena imigrasinya pintunya sedikit sekali, orangnya banyak sekali. Di luar sana banyak sekali penjemput semua. Dari instansi ini, instansi ini. Artinya orang yang nggak memiliki penjemput ini, begitu dilayani normal, ya begitu. Dia mendapatkan siksaan pertama. Siksaan keduanya begitu keluar, sampai di situ, dari Singapura ke sininya 1,5 jam, barangnya keluar 1 jam. Itu lagi siksaan kedua. Ketika porter mulai datang mendekati, itu juga terasa sangat annoy bagi yang baru datang mengganggu gitu. Nah kemudian barang begitu kemudian di keluar bandara, masuk kemudian taksi-taksi gelap mendatangi dan seterusnya. Belum lagi habis penderitaan keluar dari bandara, kemudian macet terjebak sampai ke Jakarta. Tadi 1,5 jam dari Singapura ke Jakarta, dari Jakarta menuju ke tempat tujuan kita, misalnya hotel, 2 jam. Itu. Masih belum lagi selesai penderitaan, begitu buka tasnya, hilang barangnya. Jadi bagaimana ini semua menjadi persoalan bagi kita, persoalan bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya merintahkan Pak Kapolres, dan Kapolres bekerja sama dengan semua stakeholder, sudah banyak dibicarakan. Saya bilang, saya minta aksi nyata. Tangkapin dulu yang tikus-tikus bandara itu. Kalau bisa nangkap itu, saya baru langsung jempol. Sekarang Pak Royke, saya ucapkan terima kasih, sudah ditangkap oleh beliau, bekerja sama dengan otoritas bandara. Ada berapa orang ditangkap Pak Royke? 7 orang. Saya bilang, jangan sampai 7 orang. Habisin semua. Nah, ini belum selesai. Nah, saya kira itu topik kita kali ini, sehingga kita mengundang semua stakeholder. Ini kehormatan bagi kami, Pak Dirut sendiri datang ke sini. Itu artinya menunjukkan kesungguhan beliau untuk memperbaiki bandara. Ada dari imigrasi juga tadi, kemudian dari perhubungan, ada dari bea cukai dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang baik, dan momentum ini bisa menjadi makin mendorong kita untuk memperbaiki pengamanan bandara, manajemen bandara. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Ya, itu tadi ya, karena bandara ini penting, first impression begitu ya, bagi yang baru datang, tapi sudah ada siksaan-siksaan katanya Pak Kapolda tadi. Nah, salah satu yang mendapat siksaan ini ada Pak Aji kan ya. Ya, kita ingin tahu karena punya pengalaman buruk juga ya Pak Aji, mungkin bisa diceritakan seperti apa? Betul, terima kasih Mbak Rahma. Ya, saya salah satu korban dari pencongkelan koper di Bandara Soekarno-Hatta. Tanggal 10 November 2015, 2 bulan yang lalu, saya dengan Batik Air check-in pertama. Jadi sekitar 3 jam sebelum keberangkatan saya sudah check-in. Kemudian mendarat di Balikpapan. Begitu mendarat, pada saat check-in, saya sudah punya firasat kurang baik. Saya pikir, wah saya kira-kira bisa nggak kena maling koper ini. Ah masa sih, saya pikir. Tapi saya perhatikan resletingnya di mana, kunci kombinasinya bagaimana. Akhirnya di Balikpapan begitu mendarat, itu perlu waktu 45 menit untuk sampai keluar bagasinya. Nah, begitu keluar bagasi, saya lihat bagasi saya sudah menggembung. Wah, dari jauh sudah kelihatan ini. Kemungkinan dibongkar. Kemudian resletingnya berubah. Kunci kombinasinya pun berubah. Langsung saya angkat koper saya,